Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sahabat MUI TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya kehadirat Allah. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan kita segudang bahkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai hambanya kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dijadikan orang yang istiqomah dalam ibadah dan istiqomah untuk terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang senantiasa terus menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MUI Kota Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup yang kita jalani ini merupakan sebuah pilihan untuk kita. Maukah kita menjalani hidup dengan terus beribadah kepada Allah, taat kepadanya, kemudian Allah jadikan kita hambanya yang bertakwa dan masukkan ke dalam surganya, atau sebaliknya kita menjadi hamba-hambanya yang jauh dari Allah, bangga terhadap dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dituliskan di kitab Mukhtarul Hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah yang hakikatnya nasihat ini adalah untuk kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih wa'lam anna syarafal mu'minuna qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Rawahul Baihaqi wa Ahmad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah yang sejatinya hakikatnya nasihat itu adalah untuk kita semua. Apa yang diberikan nasihat Jibril kepada Rasulullah? Yang pertama, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu karena sesungguhnya engkau akan menemukan kematianmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sahabat MUI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah kamu sesukamu karena sesungguhnya engkau akan menemukan kematianmu. Disinilah kita belajar bagaimana kita menghargai hidup kita untuk terus mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Ketika Allah berikan kesempatan kepada kita untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan kepada sesama, maka sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah untuk terus kita melakukannya. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, kenapa harus melakukan kejahatan? Kalau kita bisa beribadah,
Kenapa kita harus bermaksiat kepada Allah? Toh kita juga akan menemukan satu titik terakhir kita, yaitu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan kematiannya. Dalam ayat lain Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kita pergi, kematian pasti akan mendatangi kita, meskipun kita berlindung pada benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Artinya karena kematian akan datang kepada kita, maka persiapkan diri ini sebaik mungkin untuk menghadapi kematian kita. Jangan sampai nanti saat kita wafat meninggal dunia, ternyata kita menyesal kemudian karena begitu sedikit amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan menemukan kematian. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah apapun yang engkau cintai, karena sesungguhnya setiap apapun yang kita cintai, kita akan berpisah darinya. Mencintai anak istri kita, kita akan berpisah darinya. Mencintai harta kita, kita pun akan berpisah darinya. Maka cinta sejati adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai anak istri kita karena Allah, maka Allah akan ridho kepada kita, Allah akan meridhoi anak istri kita. Allah akan jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau kita mencintai harta kita karena Allah, kita tidak akan pernah ragu untuk menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah, karena harta kita untuk Allah, cinta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun jabatan kita. Kalau kita mencintai jabatan kita karena Allah, maka kita akan memanfaatkan jabatan kita dengan sebaik mungkin agar senantiasa jabatan yang kita emban adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan kita mampu bertanggung jawab dengan hal itu serta memberikan kemanfaatan untuk orang yang banyak. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Kerjakanlah apapun yang engkau kerjakan, karena sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, yakin dan percayalah pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan, pasti Allah akan membalasnya. Toh begitu pun sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan sekecil apapun, pasti Allah akan membalasnya. Maka kalau kita bisa melakukan kebaikan, kenapa kita harus melakukan keburukan? Kalau bisa kita menolong orang lain, kenapa kita harus membuat mudarat kepada orang lain? Sahabat MUI TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Ishma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sesukamu, karena engkau akan menemukan kematianmu. Yang kedua, cintailah apapun yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Yang ketiga, kerjakanlah apapun yang engkau lakukan, karena engkau akan mendapatkan balasan dari apa yang engkau lakukan. Wa'lam anna syarafal mu'minuna qiyamuhu bil lail wa izzahu istighnahu 'anil nas. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak ketika ia mau untuk bangun di tengah malam, dia bersujud memohon ampun kepada Allah, mendoakan saudara-saudaranya. Wa izzahu istighnahu 'anil nas. Dan kemandirian seorang mukmin terlihat ketika dia mampu berdiri sendiri, tidak membuat susah orang lain, namun sebaliknya dia mampu membantu orang lain dengan tenaganya, dengan hartanya, dan dengan pikirannya. Inilah nasihat yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang hakikatnya adalah untuk kita semua. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita mampu
untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu semua adalah pilihan hidup kita. Maukah kita hidup menjadi orang yang baik, taat, bertakwa kepada Allah, atau justru sebaliknya menjadi orang-orang yang bangga terhadap dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.